mendefinisikan menang kalah ukurannya bukan kita suka atau duka, senang atau malang, bukan. Ukuran menang kalah adalah istiqomah atau tidak. Kalau dia istiqomah dia menang. Kalau dia tidak istiqomah dia kalah. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang kita masuk bab ke-8, bab yang baru. Yaitu bab tentang babun fil istiqamah. Bab tentang istiqamah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi sebagai pembuka bab ini. Di antaranya pertama, beliau nukilkan di sini firman Allah dari surat Hud ayat 112. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Allah berfirman kepada Nabi, fastaqim, maka istiqomahlah kamu, hei Nabi. Nah, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk bersikap istiqomah. Kemudian di dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. Nah, ini juga yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu. Kemudian dia bersikap istiqamah. Dia beriman kepada Allah, dia berikrar bahwa dia beriman kepada Allah, sumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun ngerubungi orang ini, sudah. Jadi nggak sembarangan tuh orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah, Allah kirim malaikat untuk menjaganya, untuk melindunginya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang istiqamah tadi, Allah takhafu. Jangan pernah takut. Wa la tahzanu. Dan jangan pernah sedih. Wa abshiru. Dan bergembiralah. Nah, bergembira dengan apa? Dengan janji bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu dengan janji Allah bahwa mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang mereka dijanjikan. Subhanallah. Jadi artinya melalui ayat ini kita lihat Allah yang menjanjikan, Allah yang menjamin kalau orang beriman kepada Allah, mau lelaki ke, mau perempuan ke, kalau dia beriman kepada Allah kemudian istiqamah, maka Allah kirim para malaikatnya untuk menjaga orang-orang tersebut, untuk melindunginya. Bahkan saudara, Allah yang jamin bahwa mereka ini orang-orang yang udah istiqamah semacam ini, mereka nggak bakal takut lagi kepada makhluk-makhluk yang akan mengganggu di sekitar dia. Udah nggak ada rasa takut atau sedih dengan urusan dunia, Maka mereka mendapatkan kabar gembira kalau mereka akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kemudian Allah nyatakan di ayat berikutnya, masih surah Fussilat ayat 31, nahnu awliya'ukum. Kami adalah wali-wali kalian. Aulia itu boleh diartikan pelindung, boleh diartikan penolong,
Boleh diartikan pemimpin, itu wali. Jadi nahnu awliyaukum, kata Allah. Kami adalah pelindung-pelindungmu, penolong-penolongmu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat ini, ada apa sih di sorga? Yang Allah janjikan untuk orang yang beriman dan istiqamah, Allah nyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi di dalam sorga itu tersedia apa saja yang diinginkan oleh dirimu. Nah, kita mau kehidupan yang indah, Allah kasih keindahan. Mau hidup bahagia, Allah kasih kebahagiaan. Mau makan minum yang enak di sorga, Allah kasih aneka ragam makanan minuman yang enak. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu Allah sudah sediakan apa-apa yang kamu minta selama ini. Nah, jadi dari kehidupan yang sehat, walafiat, bahagia, senang, saudara, semuanya Allah sediakan di dalam surga. Nah, semua itu sebagai apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan itu artinya hidangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan semua itu sebagai hidangan yang Allah sajikan buat siapa? Buat orang-orang beriman yang istiqamah. Dan semua itu merupakan hidangan min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Faqala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah menyatakan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, berkata, menyatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, lurus di jalan Allah. Allah yang jamin, fala khaufun 'alaihim. Udah enggak ada lagi rasa takut kepada mereka, enggak bisa lagi mereka ditakut-takuti oleh siapapun. Karena rasa takut mereka hanya untuk Allah. Mereka hanya takut kepada Allah, tidak selainnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih. Artinya nggak pernah sedih, mereka tuh nggak pernah Allah buat saudara segala ujian, cobaan, musibah, bencana yang didapatkan kemudian menjadikan dia putus asa, sedih berkepanjangan, histeris, nggak ada. Bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah, rasa sedih ada, tapi sedihnya itu tidak berlarut-larut. Rasa sedih ada, tapi sedihnya itu tidak membuat putus asa. Rasa sedih ada, tapi sedihnya itu tetap dengan kepasrahan yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah nyatakan ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang yang beriman dan beristiqomah tadi, mereka itulah ashabul jannah. Langsung dijamin oleh Allah, mereka adalah ashabul jannah, yaitu ahli jannah, orang-orang yang akan masuk surga. Khalidina fiha, dan mereka itu akan kekal di dalam surga. Tidak sampai di situ, jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang demikian itu semuanya tidak lain dan tidak bukan merupakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka amalkan selama mereka hidup di dunia. Mudah-mudahan Ibu kita termasuk daripada golongan ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu istiqomah itu apa sih? Nah, istiqomah itu para ulama mengartikan luzumu ta'atillahi ta'ala. Luzumu ta'atillahi ta'ala. Artinya melazimkan diri untuk selalu taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Mau senang, mau sedih, dia tetap taat kepada Allah. Mau suka, mau duka, dia tetap taat kepada Allah. Mau kaya, mau miskin, dia tetap taat kepada Allah.
mau sehat, mau sakit, dia tetap taat kepada Allah. Ada makanan, nggak ada makanan, dia tetap taat kepada Allah. Itu namanya istiqamah. Dia berjuang. Mau berhasil, mau gagal, dia tetap taat kepada Allah. Itu pengertian istiqamah, Bu. Jadi pengertian istiqamah itu adalah luzumu ta'atillah, yaitu melazimkan untuk taat kepada Allah fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Nah, mau senang, mau malang, mau suka, mau duka, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau ada uang, nggak ada uang, apapun kondisi kita, berjuang, mau gagal, mau berhasil, tapi tetap dia taat kepada Allah. Itu namanya istiqamah, kemenangan hakiki. Jadi kalau ada yang bertanya, orang berjuang menang. Apa sih arti menang dalam berjuang? Menang dalam berjuang adalah istiqamah. Jadi kalau kita berjuang, terus kita istiqamah di jalan Allah, apapun hasil perjuangan, mau berhasil ataupun gagal, kita tetap menang selama istiqamah.